1556 Kematian Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, ledakan. Guntur bergemuruh saat sambaran petir biru setebal 10 kaki jatuh dari langit dan membelah punggung Fang Yuan seperti kapak. Fang Yuan berubah menjadi naga pedang kuno dan memiliki segel perlindungan aliran balik. Ketika petir ini menyambarnya, kekuatan yang tak terhentikan menyerbu masuk, menjatuhkannya dari langit. Petir itu dipantulkan kembali ke Raja Sejati Hantu Petir Jinglan, tetapi Jinglan hanya mencibir saat pusaran air di pupilnya berputar dan benar-benar menyerap petir yang dipantulkan. Fang Yuan hampir jatuh ke tanah, tetapi dia mengangkat kepalanya dengan sekuat tenaga dan mengayunkan tubuh naganya. Setelah melewati gunung yang tinggi, dia terbang ke langit lagi. Cacing tanah kecil, Jinglan mencibir, menerkam ke arah Fang Yuan sekali lagi. Dia sangat cepat. Transformasi naga pedang kuno Fang Yuan, bahkan dengan Gu abadi yang melarikan diri dari pedang, tidak dapat menandingi kecepatannya. Kecepatan Fang Yuan sebenarnya sudah sangat cepat, itu berada di level puncak di antara Dewa Gu peringkat 7. Hanya Hui Fengzi dan beberapa peringkat 7 lainnya yang dapat menandingi Fang Yuan dalam aspek ini. Namun, Jinglan adalah seorang Gu immortal peringkat 8 yang sangat ahli dalam gerakan. Kecepatannya berada di puncak Gu Immortal peringkat 8. Dibandingkan dengannya, Fang Yuan, yang memiliki kecepatan peringkat 7 puncak, terlalu lambat. Coba gerakan ini. Jinglan dengan mudah terbang ke punggung Fang Yuan dan mengarahkan telapak tangannya ke kepala naga Fang Yuan. Cahaya misterius pucat keluar dari telapak tangannya. Kekuatan cahaya misterius ini tidak dapat dibandingkan dengan kapak petir sebelumnya, tetapi ketika mengenai segel perlindungan aliran balik, itu segera memicu perubahan besar. Air memercik keluar dari segel perlindungan aliran balik, ketebalan segel perlindungan aliran balik berkurang pada tingkat yang terlihat. Ekspresi Fang Yuan berubah secara intens, dia menggoyangkan ekornya dengan cepat, melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Jinglan tertawa terbahak-bahak sambil berpikir, junior Ziwei ini sungguh hebat, hanya dalam waktu singkat, dia telah menyimpulkan jurus pembunuh abadi peringkat 7 yang secara khusus digunakan untuk menghancurkan segel perlindungan aliran balik Fang Yuan ini. Sayang sekali jurus ini hanya dapat digunakan sesekali. Ada batasan waktu, kalau tidak, aku pasti sudah memenggal kepala iblis kecil ini. Tepat saat dia memikirkan ini, ekspresi Jinglan tiba-tiba berubah. Jauh di cakrawala, sebuah dinding besar, yang tampaknya menopang langit, perlahan-lahan terungkap. Dinding besar ini sebenarnya adalah dinding regional. Kelima wilayah itu semuanya ditutupi dengan lapisan membran yang membentuk langit dan bumi masing-masing wilayah, sementara juga memisahkan satu sama lain. Ini adalah dinding regional. Dinding daerah di hadapan Jinglan berwarna ungu hitam, berkabut dan kacau, serta menimbulkan perasaan tertekan. Dinding daerah miasma perbatasan selatan. Jadi iblis kecil ini ingin melarikan diri ke dalam dinding daerah. Jinglan segera menyadari, sangat sulit bagi para dewa Gu untuk melintasi dinding daerah. Seringkali, semakin tinggi kultivasi mereka, semakin tinggi pula kesulitan dalam melintasi dinding daerah. Setelah memasuki dinding daerah, para dewa Gu tidak hanya akan bertemu dengan kekuatan penolakan, mereka juga akan menghadapi serangan balik saat menggunakan metode apapun. Sudah tidak mudah bagi para dewa Gu peringkat 6 untuk melintasi dinding daerah. Itu sangat berbahaya bagi peringkat 7. Dan bagi peringkat 8, kesulitannya sangat besar, pada dasarnya tidak ada dewa Gu peringkat 8 yang akan mencari masalah dengan berjalan ke dalam dinding daerah. Mereka lebih bersedia mengambil jalan memutar dengan melewati surga hitam atau surga putih. Iblis kecil ini hanya peringkat 7, dia akan memiliki keuntungan teritorial di dinding daerah. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saat memikirkan ini, alis Jinglan terangkat. Matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia terbang di depan Fang Yuan dan menghalanginya. Fang Yuan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Dia telah melarikan diri selama ini untuk mendekati tembok daerah. Dia memiliki keuntungan besar di tembok daerah. Tubuh abadi yang berdaulat dapat bergerak bebas di tembok daerah. Itu berarti dia akan aman jika dia memasuki tembok daerah. Tetapi Jinglan tidak memberinya kesempatan ini. Serangannya seperti gelombang yang membuat Fang Yuan terus-menerus mengubah arah. Namun, kecepatan Jinglan benar-benar melampaui kecepatannya dan akan selalu menghalanginya dari depan. Saat ini, Fang Yuan tidak jauh dari tembok daerah, tetapi karena Jinglan, rasanya seperti tembok daerah itu jauh di cakrawala. Jurus pembunuh abadi, Myriad Dragon.
Jurus pembunuh abadi, Familiar Face. Tanpa pilihan, Fang Yuan hanya bisa menggunakan kedua jurus ini bersama-sama. Dia menyamarkan identitasnya, menerjang maju di antara naga yang tersebar. Ini, mata Jinglan terbuka lebar karena marah, dia tidak punya cara yang baik untuk menghadapi ini. Dia sudah mencoba sebelumnya, jurus pembunuh investigasinya tidak dapat mendeteksi penyamaran Fang Yuan. Namun, dia memiliki banyak jurus, dan segera membantai semua naga yang tak terhitung jumlahnya, memaksa tubuh asli Fang Yuan keluar. Namun, tubuh asli Fang Yuan telah mengambil kesempatan untuk bergerak maju beberapa li, dan jauh lebih dekat ke dinding regional. Jinglan berubah menjadi kilat dan melintas, muncul di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan mendesah getir, sekali lagi mengaktifkan dua jurus mematikan. Myriad Dragon mungkin kuat, tetapi di hadapan Jinglan, ia hanya menjadi selubung untuk menyamarkan tubuhnya. Melawan kekuatan petir yang mendominasi, ia tampak semakin rapuh. Seperti ini, Fang Yuan terus menerjang ke depan, sementara Jinglan terus menghalanginya. Tidak jauh dari tembok daerah, tetapi kedua belah pihak terus terlibat dalam pertempuran sengit, Fang Yuan harus mengerahkan banyak tenaga untuk terus maju. Ketemu kamu, Jinglan tersenyum jahat saat ia menghancurkan semua naga sekali lagi, memperlihatkan tubuh asli Fang Yuan. Ia mendorong telapak tangannya ke depan yang mengeluarkan cahaya misterius pucat. Cahaya misterius itu segera memotong sebagian besar segel pelindung aliran balik, hanya tersisa lapisan tipis segel pelindung aliran balik. Bagus, ada lebih banyak peningkatan kali ini. Jinglan tertawa, menyampaikan suara kekagumannya kepada Peri Ziwei. Peri Ziwei tersenyum, kami telah menyelidiki segel perlindungan aliran balik sejak lama. Hasil sebelumnya bersama dengan informasi dari pertarungan senior telah menjadi kunci untuk perubahan kualitatif. Deduksi semacam ini selalu sulit pada awalnya tetapi mudah nanti, sekarang saya akan menyimpulkan gerakan pembunuh tingkat 8, memanfaatkan Gu Abadi Senior, untuk menahan segel perlindungan aliran balik. Bagus, saya menunggu. Jinglan menanggapi Peri Ziwei sambil melihat Fang Yuan memasuki dinding regional. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Jinglan tidak dapat mendeteksi tubuh asli Fang Yuan, dua gerakan pembunuhnya juga sangat efektif. Meskipun dia menghalanginya berkali-kali, dia hanya bisa membiarkannya memasuki dinding regional pada akhirnya. Tapi, kamu pikir kamu aman di dinding regional? Hanya dinding regional, bagaimana bisa menghalangiku, Raja Sejati Hantu Petir? Ki hitam menyembur keluar dari hidung Jinglan. Ki hitam dengan cepat meluas dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupinya dalam bola awan hitam tebal. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung di dalam awan hitam dan saling bertarung. Setiap kali mereka bertarung, mereka akan menghasilkan petir biru yang kuat. Jinglan mengendalikan bola awan hitam dan langsung masuk ke dalam tembok daerah, masih mengejar Fang Yuan. Dia benar-benar masuk ke sini. Fang Yuan sangat terkejut. Nah, trikmu mungkin efektif terhadap orang lain. Tetapi terhadapku, kau hanya bermain trik di depan seorang ahli. Saat itu, aku menggunakan tembok daerah untuk melawan Spectral Soul Demon Venerable. Peringkat 8 lainnya tidak memiliki metode untuk masuk jauh ke dalam tembok daerah, tetapi aku punya. Kau sial karena bertemu denganku. Jinglan berteriak tanpa henti sementara bola awan hitam itu mengeluarkan banyak sekali petir yang mendarat di transformasi pedang naga kuno milik Fang Yuan. Fang Yuan menjerit kesakitan. Segel perlindungan aliran balik sudah rusak cukup parah dan tidak bisa lagi memantulkan semua kerusakan. Namun, Jinglan juga tidak lebih baik, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya saat dia merasakan pusing. Menggunakan jurus pembunuh di dinding regional akan menghasilkan serangan balik, untungnya dia memiliki lubang hantu yang hanya memiliki Gu abadi dan esensi abadi, tidak seperti lubang abadi biasa yang berisi sejumlah besar sumber daya. Jika ada sumber daya lain, mereka pasti akan sangat menderita saat ini. Ledakan-ledakan-ledakan, petir menghantam tubuh Fang Yuan, bercampur di antaranya adalah cahaya misterius pucat yang terus-menerus merusak segel perlindungan aliran balik. Bahkan di dinding regional, Fang Yuan tidak dapat melarikan diri dari Jinglan dan dikejar dari dekat. Luka-luka Fang Yuan menjadi semakin parah, sisik peraknya yang berkilau telah kehilangan kilaunya sekarang, darah menodai separuh tubuhnya, tanduknya patah, dan cakar naganya patah di banyak tempat. Bola awan hitam di sekitar Jinglan juga sebagian besar menghilang, memperlihatkan baju besinya. Wajahnya pucat, tetapi semangatnya tetap membara saat dia menatap Fang Yuan, bersumpah untuk membunuh iblis ini.
Oke, jurus pamungkas tingkat 8 untuk menghancurkan segel perlindungan aliran balik akhirnya berhasil. Pada saat ini, suara Peri Ziwei terdengar. Jinglan gembira. Peri Ziwei mengingatkannya, jurus ini sangat kuat. Aku harus meminta senior untuk menggunakannya dengan hati-hati. Serangan baliknya tidak akan kecil jika aktivasi gagal. Jangan khawatir, Jinglan melakukan banyak hal sekaligus, segera mulai mencoba mengaktifkan jurus pamungkas ini. Dia mengaktifkannya 3 kali, tetapi setiap kali gagal. Untungnya, dia punya banyak pengalaman, berhenti tepat waktu setiap kali dia merasakan sesuatu yang salah. Serangan baliknya memang kuat, baju besinya sebagian besar hancur, memperlihatkan tubuhnya di dalam. Pada percobaan keempat, dia akhirnya berhasil. Fang Yuan, pergi dan matilah. Jinglan terbang di atas kepala Fang Yuan, seberkas cahaya besar melesat ke arah kepala Fang Yuan. Fang Yuan tidak punya waktu untuk menghindarinya, dia hanya bisa menyaksikan pilar ini turun. Mati, Jinglan berteriak keras, matanya bersinar dengan gembira saat dia melihat sinar cahaya membombardir Fang Yuan. Dia adalah seorang Gu Immortal peringkat 8 dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi, tetapi dia harus hidup di bawah bayang-bayang Spectral Soul Demon Venerable sepanjang hidupnya. Dia terbangun karena ledakan diri Gunung Danghun, dan ketika dia melihat Spectral Soul ditangkap dan melawan dengan sia-sia, perasaan yang dia sembunyikan di lubuk hatinya melonjak keluar. Terkejut, marah, kasihan, gembira, dan juga takut. Spectral Soul, kamu dulu begitu tangguh. Tetapi sekarang kamu telah menjadi tawanan. Aku akan membunuh pewarismu sekarang, aku terbangun pada waktu yang sangat tepat. Dengan membunuh pewarismu, aku akan menghilangkan rasa takut terhadapmu yang berakar di lubuk hatiku. Kalau begitu, aku akan membawa kepala Fang Yuan ke hadapanmu, dan kamu juga akan dibunuh olehku. Hahaha, akan ada hari ketika kamu akan mati di tanganku. Ini tidak dapat dipercaya, ini seperti mimpi, hahaha. Raja sejati hantu petir Jinglan tertawa terbahak-bahak di dalam benaknya. Ada yang salah, cepat hentikan sekarang. Tepat pada saat ini, Jinglan tiba-tiba mendengar sebuah suara. Sudah terlambat, mata Jinglan dipenuhi dengan haus darah dan niat membunuh, tetapi segera dia sedikit tertegun. Suara ini agak familiar, benar, itu Junior Siwei. Jadi itu bukan cadangan Fang Yuan, tunggu sebentar, apa maksudnya? Pikiran ini terlintas di benak Jinglan. Niat haus darah di mata Jinglan segera menghilang sebagian besar, menampakkan kejelasan. Dia dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Ekspresi Fang Yuan tiba-tiba berubah, tatapannya yang sebelumnya panik dan takut langsung menghilang, digantikan oleh kepastian keberhasilan dan semangat juang yang membumbung tinggi ke langit. Dia menggoyangkan tubuh naganya, alih-alih menghindar, dia bergerak ke langit, langsung menabrak gerakan pembunuh fatal Jinglan. Sinar itu menghantam tubuh Fang Yuan dengan keras, tetapi tubuh naga Fang Yuan ditutupi oleh lapisan segel perlindungan aliran balik yang memiliki penampilan yang sama sekali berbeda saat ini, tidak hanya telah memulihkan keadaan aslinya, tetapi juga mengalir dengan jejak cahaya misterius. Segel perlindungan aliran balik memiliki transformasi yang sama sekali baru pada saat yang krusial ini. Gerakan variasi. Sinar cahaya tidak dapat menembus segel perlindungan aliran balik ini dan dipantulkan kembali dengan lancar. Apa? Pupil mata Jinglan menyusut, meskipun dia memiliki banyak pengalaman pertempuran, ekspresinya menunjukkan ekspresi ketakutan saat ini. Sebelumnya dalam pertempuran, dia telah melawan Fang Yuan sambil menahan diri. Bahkan jika kemampuannya bangkit kembali, dia dapat menyerapnya atau menahan kerusakannya. Tetapi serangan ini benar-benar berbeda. Dia telah menggunakan jurus ini dengan sekuat tenaga, dan jurus ini sendiri merupakan jurus pembunuh abadi tingkat 8. Jika dia berhasil dalam jurus ini, sudah pasti tidak hanya akan menghancurkan segel perlindungan aliran balik, tetapi juga membunuh Fang Yuan. Namun sekarang, jurus pembunuhnya yang berkekuatan penuh benar-benar terpantul sepenuhnya. Jinglan tidak ingin memberi Fang Yuan waktu untuk menghindar, jadi jarak antara keduanya sangat dekat. Saat ini, Jinglan ingin menghindar tetapi tidak punya cukup waktu, suasana hatinya juga sangat berfluktuasi karena bayangan Spectral Soul Demon Venerable yang berakar dalam di hatinya, dan ada juga alasan penting lainnya, kondisinya jauh dari sempurna. Dia memiliki kultivasi tingkat 8, meskipun dia memiliki kemampuan untuk memasuki jauh ke dalam dinding regional, tubuhnya bukanlah tubuh abadi yang berdaulat, dia akan menderita kerusakan akibat serangan balik.
Saat mengejar Fang Yuan dan menang, dia dipenuhi dengan kepuasan dan kebencian, jadi dia tidak merasakannya. Namun sekarang ketika dia mencoba menghindar, dia secara mengejutkan menemukan kondisinya buruk. Dengan semua alasan yang menumpuk, Jinglan tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menghadapi sinar cahaya itu secara langsung. Ledakan, cahaya itu membombardir tubuh Jinglan, meletus dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari telah terbenam di medan perang. Bahkan Fang Yuan, yang telah berubah menjadi naga pedang kuno, harus menutup matanya dengan erat. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya itu sedikit meredup, Fang Yuan menahan rasa sakit untuk membuka matanya dengan paksa. Bunuh. Dia nyaris tidak berhasil membedakan tubuh Jinglan yang sangat kecil dan rapuh di dalam cahaya putih yang tak berujung. Seluruh tubuhnya yang ganas dan tebal telah hancur total, memperlihatkan tubuh abadi fisiknya. Dihantam oleh serangan kekuatan penuhnya sendiri, mata Jinglan berputar kembali ke kepalanya saat dia jatuh pingsan, darah mengalir keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Fang Yuan membuka mulutnya memperlihatkan taring tajam, saat dia menggerakkan tubuh naganya dan menyerang Jinglan. Dengan anggota tubuhnya yang mengembang hingga tingkat yang berlebihan, Fang Yuan menebas dengan cakarnya. Sialan, sialan, aku benar-benar tertipu oleh rencananya. Di pengadilan surgawi, mata Peri Ziwei terbuka lebar karena marah dan menyalahkan diri sendiri. Dia benar-benar telah memodifikasi segel perlindungan aliran balik hingga tingkat ini, menciptakan gerakan variasi baru. Segel perlindungan aliran balik sebelumnya adalah jebakan untuk menghadapiku. Begitu aku menyimpulkannya, dia akan menggunakan gerakan variasi untuk membentuk segel perlindungan aliran balik yang sama sekali berbeda. Fang Yuan, tidak terbayangkan, bagaimana mungkin pencapaian jalur kebijaksanaannya begitu dalam. Peri Ziwei selama ini sangat memikirkan Fang Yuan, tetapi fakta di depannya ini merupakan tamparan keras di wajahnya. Dia mengira dia memegang kendali. Sejak pertempuran di Sungai Arus Balik, dia mulai mengumpulkan informasi dan berusaha keras untuk menyimpulkan segel perlindungan arus balik. Dalam kejadian selanjutnya ketika Feng Jiuge mengejar dan melawan Fang Yuan, dia telah menyimpulkan dengan sekuat tenaga dari balik layar, sampai Raja Sejati Hantu Petir berangkat kali ini. Dia merasa telah mengumpulkan cukup banyak dan akhirnya saatnya untuk menuai hasilnya, tetapi dia tidak pernah menyangka itu semua adalah jebakan dan rencana Fang Yuan. Pencapaian jalur kebijaksanaan yang ditunjukkan Fang Yuan jauh melampaui harapan Peri Ziwei. Tapi bagaimana ini mungkin? Tunggu, apakah dia meminjam kekuatan Gu kebijaksanaan? Tapi Gu kebijaksanaan jelas liar. Hanya para bangsawan tingkat 9 yang dapat menyempurnakan Gu ini dan menggunakannya. Fang Yuan hanya tingkat 7, dan tidak ada seorang pun dengan kemampuan seperti itu di seluruh sekte Langya. Bahkan jika mereka memiliki esensi abadi tingkat 9, itu akan membutuhkan kemauan seorang bangsawan untuk melawan kemauan Gu kebijaksanaan. Dalam catatan di pengadilan surgawi, setelah Star Constellation Immortal Venerable menjadi tingkat 9, dia telah menghabiskan hampir 100 tahun untuk menaklukkan dan menyempurnakan Gu kebijaksanaan tingkat 9. Peri Ziwei bingung. Butiran keringat tipis menutupi dahinya, dan hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar berkeringat. Senior Jinglan pasti menderita kerusakan parah dari serangan ini. Dia harus bertahan. Peri Ziwei telah menyimpulkan jurus pamungkas tingkat 8 ini dan tentu saja menyadari kekuatannya. Jurus pamungkas investigasi yang dia gunakan pada Jinglan juga hancur oleh serangan ini. Peri Ziwei telah kehilangan pengawasannya terhadap situasi pertempuran. Dia segera mengirim Chen Yi dan yang lainnya ke medan perang tembok regional untuk memperkuat Raja Sejati Hantu Petir. Namun, dia sendiri tetap tinggal di pengadilan surgawi. Duke Long sepenuhnya fokus untuk membesarkan Feng Jinhuang, dia tidak ada di sini. Spectral Soul melakukan perlawanan yang kuat dan perlu diawasi setiap saat. Pengadilan surgawi juga membutuhkan Peri Ziwei untuk mengawasi seluruh situasi. Krek-krek, serangkaian suara renyah bergema dari tubuh Jinglan. Cakar naga tajam Fang Yuan dengan ganas menusuk dada Jinglan. Namun pada saat yang genting, baju besi yang dijalin dengan sejumlah besar petir muncul di depan dada Jinglan. Ketika cakar naga mendarat di baju besi ini, itu seperti menyerang baja yang paling keras. Ini adalah gerakan pembunuh defensif pasif peringkat 8, bahkan jika Gu Immortal tidak sadar, itu bisa aktif dengan sendirinya jika ada serangan. Jika sebelumnya, Fang Yuan akan seperti tikus yang melawan banteng. Namun sekarang, baju besi petir ini sudah tampak rusak parah dari satu serangan, itu tidak dalam bentuk lengkapnya.
Jadi, Fang Yuan menggunakan semua kekuatannya dan menghancurkannya. Cakar naga itu terus-menerus menebas ke bawah, memotong daging Jinglan dari bahu kirinya hingga ke sisi kanan pinggangnya. Kemanapun cakar itu lewat, kilat menyambar saat baju besi petir itu terkoyak. 3 tulang rusuk Jinglan yang keras juga terpotong oleh cakar Fang Yuan. Cakar naga itu benar-benar utuh. Esensi abadi dengan cepat dikeluarkan untuk mempertahankan segel perlindungan aliran balik yang dengan teguh melindungi Fang Yuan. Tanpa lapisan perlindungan ini, cakar naga itu mungkin telah retak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya hanya karena menebas setengah jalan. Rasa sakit yang hebat membangunkan Jinglan, dia memang seorang petarung yang sangat berpengalaman, ahli hebat peringkat 8 yang telah melawan Spectral Soul Demon Venerable. Pada saat itu, dia menyadari situasinya dan menjerit melengking. Jeritan ini bukanlah jeritan acak, tetapi gerakan pembunuh abadi. Fang Yuan hanya mengerutkan kening, dia benar-benar aman. Sebaliknya, serangan ini sepenuhnya dipantulkan kembali ke Jinglan oleh segel perlindungan aliran balik. Gendang telinga Jinglan langsung pecah, pikirannya kacau saat sejumlah besar darah mengalir deras di dalam kepalanya. Darah mengalir keluar bahkan dari bola matanya, mewarnai penglihatannya menjadi merah. Jinglan memiliki prestasi pertempuran yang luar biasa, tetapi mungkin karena dia langsung berangkat untuk melawan Fang Yuan setelah bangun dari hibernasinya tanpa mengendurkan diri dan melatih kembali kemampuannya. Atau mungkin karena dia terbangun karena rasa sakit dan setelah melihat luka-lukanya yang parah, dia secara tidak sadar bereaksi untuk melindungi dirinya sendiri terlalu cepat, lupa bahwa segel pelindung aliran balik Fang Yuan telah mengalami perubahan total, yang menyebabkan dia melakukan kesalahan ini dan menimbulkan kerusakan parah pada dirinya sendiri. Memanfaatkan situasinya untuk membunuhnya, mata naga Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam dan menyeramkan. Dia mengayunkan ekornya, dengan kejam menjatuhkan Jinglan dari udara. Boom! Tanah berguncang, Jinglan terbanting ke tanah seperti bola daging, menciptakan kawah sedalam 10 kaki. Sialan, Jinglan menggertakkan giginya, berjuang untuk bangun. Luka-lukanya sangat parah, baju besinya hilang dan 3 tulang rusuknya terbelah, jantungnya yang berdetak kencang dan paru-paru yang terus mengembang dan menyusut dapat terlihat dari luar. Raungan, pada saat berikutnya, Fang Yuan membuka mulutnya selebar mungkin dan mengeluarkan napas naganya. Napas naga cahaya pedang, napas naga dengan ketajaman yang tak tertandingi menyembur keluar. Napas naga putih perak jatuh dengan deras ke tubuh Jinglan seperti air terjun. Jinglan baru saja berdiri dan pikiran-pikiran di benaknya sebagian besar telah tenang ketika napas naga membombardirnya. Dengan bunyi plop, dia terpaksa berlutut dengan satu lutut. Aku benar-benar dipaksa berlutut oleh seorang Gu Immortal peringkat 7. Sensasi penghinaan yang kuat memenuhi hati Jinglan, kemarahan dan kebencian melonjak dalam benaknya. Ah! Jinglan meraung ke langit, dan bersamaan dengan raungannya yang marah, petir biru meletus. Keluar dari pori-porinya yang tak terhitung jumlahnya. Petir saling terjalin sebelum meluas dengan ganas. Gemuruh, petir tak berujung terbentuk menjadi penghalang cahaya setengah bola yang mengusir semua yang ada di sekitarnya. Di dalam areanya, baik itu napas naga Fang Yuan atau racun di sekitarnya, semuanya terbakar hingga garing oleh petir. Kekuatan peringkat 8 memang tidak biasa. Tapi serangan ini seharusnya menjadi ledakan kekuatan terakhirmu, kan? Kekuatanmu sudah habis. Naga yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan meraung. Fang Yuan mengaktifkan metode serangan terkuatnya. Naga-naga meraung dan sisik-sisik perak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ribuan naga terbang dan mengepung Jinglan yang berada di tengah kawah yang dalam. Sialan, sialan, Jinglan mengatupkan giginya, amarah membara di matanya. Setelah serangan tadi, auranya jatuh ke dasar. Ribuan naga menerkamnya, tetapi dia dengan mudah membunuh mereka. Cacing-cacing kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yuan, dasar pengecut, ayo, mari kita bertarung sungguhan. Jinglan meraung. Fang Yuan mencibir, tubuh aslinya tersembunyi dalam-dalam di sudut. Ribuan naga, ribuan naga, ribuan naga, ribuan naga. Mengabaikan pengeluaran esensi abadi, Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh ribuan naga dengan panik. Aura Jinglan melemah dengan cepat, dia terus meraung dan memprovokasi Fang Yuan, tetapi dia tidak menggerakkan tubuh aslinya. Ribuan naga adalah jurus pembunuh peringkat 7 puncak, tetapi itu memang tidak banyak bagi Jinglan. Karena Jinglan masih memiliki esensi abadi yang melimpah dan Gu abadi miliknya juga masih utuh. Namun,
Setiap kali Jinglan menggunakan jurus pamungkas, ia akan menderita serangan balik dari dinding regional. Ia memiliki metode untuk melemahkan serangan balik ini, tetapi dengan luka parah yang dialaminya saat ini, serangan balik apapun bisa berakibat fatal. Dan juga, ia masih harus menggunakan metode penyembuhannya, tetapi bagaimana lukanya bisa begitu mudah disembuhkan? Luka seorang Gu abadi sulit diobati. Tubuh abadi Fang Yuan yang berdaulat adalah satu-satunya pengecualian di dunia. Setelah gagal memancing tubuh asli Fang Yuan, Jinglan hanya bisa memilih untuk menerobos. Naga yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghentikannya bahkan ketika ia terluka parah. Ini adalah raja sejati hantu petir yang memiliki kekuatan tempur yang sangat mencengangkan sehingga ia pernah melawan yang mulia iblis jiwa spektral. Fang Yuan menghela napas, mengetahui bahwa ia lebih kuat dalam bertahan. Meskipun kekuatan tempurnya baru saja mencapai level 8, itu tidak cukup untuk merenggut nyawa seorang ahli seperti Jinglan. Gu abadi setingkat ini tidak akan mati dengan mudah. Kecuali mereka disergap dan dijebak dalam jurus pembunuh medan perang abadi, terlebih lagi, mereka harus dibunuh sebelum jurus pembunuh medan perang itu dipatahkan. Tentu saja, dari sudut lain, Fang Yuan tidak dapat membunuh Jinglan, tetapi Jinglan juga tidak dapat membunuh Fang Yuan. Bahkan jika dia lebih cepat, dia tidak dapat menghentikan Fang Yuan memasuki tembok regional. Namun demikian, Fang Yuan jelas menyadari bahwa meskipun dia tidak dapat membunuh Jinglan, dia masih harus memburunya. Aku harus melemahkan kekuatan pertempuran orang ini sebanyak mungkin sehingga aku dapat memperoleh waktu sebanyak mungkin nanti. Pada pemikiran ini, Fang Yuan menunjuk jarinya. Jurus pamungkas yang tak lekang oleh waktu, kabut kebingungan terarah. Awalnya, kabut itu berwarna ungu dan tidak besar, meskipun dapat membingungkan bahkan Dewa Gu peringkat 8. Setelah Fang Yuan memodifikasinya, jurus ini tidak berpengaruh pada Dewa Gu peringkat 8, tetapi memiliki efek yang lebih kuat pada Dewa Gu peringkat 7 dan di bawahnya. Tidak hanya warnanya yang berubah, jangkauannya juga sangat luas, tetapi durasinya juga dipersingkat secara drastis. Setelah pertempuran di Gurun Hantu Hijau, Fang Yuan sekali lagi memodifikasi jurus ini dengan pencapaian jalur pencuriannya yang tinggi, menambahkan banyak bufana jalur pencurian dan bahkan menambahkan Gu Dewa Pencuri Hebat sebagai intinya untuk mencuri kemampuan persepsi musuh. Dengan demikian, kekuatannya telah melonjak dan dapat memengaruhi Dewa Gu peringkat 8 sekali lagi. Dalam sekejap, sejumlah besar kabut menyebar di sekitar Jinglan, mengacaukan indera arahnya. Fang Yuan mengambil kesempatan ini untuk mengirimkan segudang naga sekali lagi untuk mengepung dan menyerangnya. Oh tidak, aku kekurangan banyak Gu Dewa, aku bahkan tidak bisa menghentikan jurus pamungkas level ini sekarang. Jinglan mencoba banyak metode, tetapi secara mengejutkan menemukan bahwa dia tidak dapat menangani jurus pamungkas ini dengan benar. Apa yang terjadi? Fang Yuan mengamati seluruh situasi, dan terkejut ketika melihat Jinglan tidak dapat menerobos. Setelah jurus pembunuh ini dimodifikasi oleh Fang Yuan, aktivasinya sedikit lebih mudah, tetapi itu masih hanya jurus tingkat 7. Fang Yuan bahkan tidak berpikir untuk menghalangi Jinglan dengan jurus ini, pikirannya yang sebenarnya adalah untuk menunda Jinglan selama beberapa waktu. Tetapi dia terkejut melihat bahwa Jinglan sebenarnya tidak dapat keluar dari kabut. Dari luar kabut, Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan gelombang aura Gu abadi. Ini adalah Jinglan yang terus-menerus mencoba berbagai metode untuk menembus kabut. Jurusnya tidak sepenuhnya tidak efektif, tetapi tidak banyak berpengaruh, hanya menipiskan kabut kebingungan arah sedikit saja. Cahaya tajam muncul di mata Fang Yuan saat dia segera terus mengaktifkan kabut kebingungan arah. Kabut terus menumpuk lapis demi lapis, menjebak Jinglan dengan kuat di dalam. Dia benar-benar tidak bisa keluar. Fang Yuan tersenyum pahit, jika dia tahu ini sebelumnya, dia pasti sudah menggunakan jurus ini dan tidak perlu melarikan diri dengan menyedihkan. Namun, efek jurus pamungkas apapun akan berkurang jika digunakan berkali-kali. Tidak hanya akan membuat orang lain waspada, jurus ini juga akan mengungkap jejak yang dapat disimpulkan dan diuraikan. Jadi, Fang Yuan membiarkan jurus pamungkas ini sampai sekarang adalah pilihan yang bijaksana. Hanya saja, dia tidak menyangka jurus ini benar-benar dapat menjebak Jinglan. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ini bermasalah. Jinglan juga menyadari hal ini saat dia benar-benar mulai merasakan aura kematian mendekat. Bunuh. Naga pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kabut kebingungan arah dan menyerang Jinglan dari segala arah.
Jinglan tidak dapat menembus kabut itu, dan langsung jatuh dalam pertarungan sengit. Dinding daerah itu masih menolaknya, setiap kali dia menggunakan jurus pamungkas, dia akan menderita serangan balik. Apakah aku, Jinglan, Raja Sejati Hantu Petir yang agung, akan mati di sini? Seiring berjalannya waktu, hati Jinglan mulai tenggelam karena situasi semakin tidak menguntungkan baginya. Tidak, aku harus bertahan, aku masih bisa bertarung. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa Fang Yuan bersamaku. Jinglan menatap dadanya, luka di dadanya adalah yang terbesar dan memperlihatkan jantungnya. Jantungnya sangat tidak biasa, setiap kali berdetak, jantungnya mengeluarkan benang-benang petir ungu. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Kekuatan tempur yang gagah berani. Bahkan setelah terluka parah, dia masih bisa bertahan dan sepertinya dia masih punya cukup kekuatan. Selain itu, tekadnya tidak bisa dipatahkan, meskipun aku diam-diam menggunakan begitu banyak metode jalur kebijaksanaan. Setelah menyerang cukup lama, Fang Yuan menghela napas dan menyerah. Waktu sangat penting sekarang, Fang Yuan perlu menyimpulkan dan memodifikasi pakaian resmi hantu sesegera mungkin. Meskipun situasinya benar-benar menguntungkan Fang Yuan, pengadilan surgawi tidak akan hanya menonton. Begitu bala bantuan mereka tiba, itu akan menjadi malapetaka bagi Fang Yuan. Bahkan ada kemungkinan bahwa Raja Sejati Hantu Petir datang dengan Dewa Gu lainnya, tetapi kecepatannya terlalu cepat dan meninggalkan rekan-rekannya jauh di belakang. Segera membuat keputusan, Fang Yuan pergi, tetapi dia tidak lupa menambahkan banyak penggunaan naga tak terbatas dan kabut kebingungan arah sebelum pergi. Mundur, Fang Yuan segera bergerak lebih dalam ke dinding regional. Dinding regional 5 wilayah adalah area yang agak aman bagi Fang Yuan. Fang Yuan bergerak sambil menyimpulkan modifikasi pakaian resmi hantu. Namun, tak lama kemudian, ia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana ia memodifikasi pakaian resmi hantu, batasnya masih peringkat 7. Sebaliknya, lebih baik memperdalam hubungan antara pakaian resmi hantu dan penyembunyian hantu. Penyembunyian hantu adalah jurus pamungkas peringkat 9, meskipun termasuk jalur pencurian, ia memiliki kata hantu dalam namanya dan juga terkait erat dengan jalur jiwa karena menghalangi persepsi jiwa. Yama adalah jalan yang benar, aku dapat menaikkan pakaian resmi hantu ke tingkat yang jauh lebih tinggi dengan meminjam kekuatan dari penyembunyian hantu. Setelah menemukan arah yang benar, Fang Yuan segera mulai menyimpulkan. Ia memiliki banyak metode jalur kebijaksanaan dan tingkat pencapaiannya juga cukup tinggi, dan tingkat pencapaian jalur pencuriannya adalah yang memberinya dukungan paling penting. Seperti ini, setelah beberapa hari dan beberapa malam, Fang Yuan akhirnya menyelesaikan deduksinya, mengaktifkan Yama sekali lagi. Jurus pembunuh Yama yang benar-benar baru ini membuat hubungan antara penyembunyian hantu dan pakaian resmi hantu menjadi jauh lebih dekat. Sebelumnya, kedua jurus pembunuh ini saling menolak, tetapi sekarang, mereka mulai bergabung bersama, dan penolakan di antara mereka benar-benar hilang. Berhasil, Fang Yuan dengan hati-hati merasakan efeknya, dan mengepalkan tinjunya dengan gembira. Dia sekali lagi terlindungi dari deduksi pengadilan surgawi, membuat situasinya berubah dari berbahaya menjadi aman. Tetapi jika dia membatalkan Yama, dia akan sekali lagi terkena deduksi pengadilan surgawi. Fang Yuan dengan cepat bergerak menuju dataran utara. Mempertahankan Yama baru membutuhkan banyak esensi abadi. Dan dia telah menghabiskan sejumlah besar esensi abadi dalam pertarungan dengan Raja Sejati Hantu Petir, cadangan esensi abadinya hampir kosong sekarang. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan telah mengaktifkan naga yang tak terhitung jumlahnya beberapa kali dan juga menggunakan kabut kebingungan arah dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jurus pembunuh abadi ini menghabiskan esensi abadi. Terlebih lagi, dia juga telah menghabiskan banyak esensi abadi untuk menyimpulkan Yama baru. Secara keseluruhan, Fang Yuan telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, tetapi bukan berarti dia tidak memperoleh keuntungan. Mempertahankan hidupnya adalah keuntungan terbesar, selain itu, ada Yama baru dan 3 tulang rusuk Raja Sejati Hantu Petir. Ketiga tulang rusuk ini dipotong oleh cakar nagaku. Masing-masing dari mereka adalah bahan abadi yang langka. Tetapi mereka berasal dari Raja Sejati Hantu Petir, aku tidak berani menggunakannya. Lebih baik menaruhnya di surga kuning harta karun. Pengadilan surgawi. Di aula yang luas, Peri Ziwei perlahan membuka matanya, menghentikan deduksinya saat dia menghela napas. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan luar biasa. Dia
Terlindungi dari metodeku sekali lagi. Dewa Gu peringkat 8 Chen Yi berdiri di samping, memegang pohon Dewa Karma jurus pembunuh untuk membantu peri Ziwei dalam deduksinya. Saat ini, dia memiliki ekspresi yang rumit saat dia berkata, "Nona Ziwei, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda." "Ada apa?" Chen Yi hanya membantu dari samping, sementara peri Ziwei sepenuhnya fokus dalam mendeduksi Fang Yuan, jadi Chen Yi adalah orang pertama yang menemukan tindakan Fang Yuan. Dia segera melaporkan, 3 tulang rusuk Raja Sejati Hantu Petir sedang dijual di surga kuning harta karun. Apa? Ekspresi peri Ziwei segera berubah. Dia segera terhubung ke surga kuning harta karun dan benar saja, melihat 3 tulang rusuk sedang dijual, itu telah menarik perhatian banyak Dewa Gu. Tidak terbayangkan, iblis Fang Yuan ini sudah memiliki kekuatan pertempuran seperti itu. Pertumbuhannya terlalu cepat, dia sudah menjadi penguasa jalur iblis generasi ini. Fang Yuan adalah iblis dunia lain, dan telah menggunakan Spring Autumn Cicada untuk bereinkarnasi. Dia secara alami memiliki keuntungan besar dalam kultivasi. Aku mengenalinya, ini adalah Gu Immortal Thunder Ghost True Monarch dari Pengadilan Surgawi. Siapa yang mengira dia benar-benar akan ditekan oleh Fang Yuan? Thunder Ghost True Monarch Jinglan, ini adalah senior tua, dia masih hidup. Begitulah Pengadilan Surgawi Benua Tengah dianggap sebagai kekuatan manusia nomor 1. Mereka selama ini berusaha menangkap Fang Yuan, dan bahkan mengirim Gu Immortal peringkat 8, tetapi lihat ini, Fang Yuan benar-benar memukulinya dengan sangat menyedihkan. Kehendak Gu Immortal terus-menerus berbicara satu sama lain. Tubuh peri Ziwei mulai gemetar karena marah. Fang Yuan tidak hanya menjual tulang rusuknya, dia juga menggunakan beberapa metode untuk terus-menerus menampilkan pertarungannya dengan Jinglan. Tentu saja, dia hanya memilih untuk memainkan peran di mana dia berhasil melakukan serangan balik dan memukul Jinglan. Apakah kita harus melaporkan hal ini kepada Raja Sejati Hantu Petir? Tanya Chen Yi. Jinglan telah memukul mundur ribuan naga dan menyingkirkan kabut kebingungan arah dengan susah payah, tetapi ketika dia keluar, Fang Yuan sudah lama pergi tanpa meninggalkan jejak. Meskipun peri Ziwei masih dapat menyimpulkan lokasi Fang Yuan saat itu, kekuatan tempur Jinglan telah sangat melemah, kondisinya tidak optimal dan dia perlu segera memulihkan diri. Ketika bala bantuan tiba kemudian dan bergabung dengannya, dia sekali lagi mulai mengejar Fang Yuan. Sayangnya, jarak antara dirinya dan Fang Yuan sudah sangat jauh. Fang Yuan berada jauh di dalam tembok daerah, Jinglan terus mengejar tetapi bala bantuannya tidak memiliki cara untuk masuk jauh ke dalam tembok daerah dan hanya bisa bertahan di perbatasan. Jinglan tidak menyerah pada kekalahan ini, dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan, dia terus mengejar tanpa henti. Tetapi tepat pada saat itu, peri Ziwei tidak dapat lagi mendeteksi Fang Yuan, Jinglan juga kehilangan targetnya. Ziwei, di mana iblis Fang Yuan itu? Jinglan mentransmisikan suaranya, dia terbakar amarah sehingga nadanya sangat belak-belakan. Yang seharusnya menjadi mangsa yang mudah justru menyebabkannya mendarat dalam situasi yang sangat menyedihkan dengan luka serius. Bagaimana mungkin Jinglan yang sombong menerima kenyataan ini? Dia menggertakkan giginya, sangat ingin membunuh Fang Yuan dan menghapus rasa malunya. Peri Ziwei terdiam sejenak sebelum perlahan memberitahu Jinglan. Apa? Bahkan kamu kehilangan dia. Jinglan sangat marah dan tidak puas. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Namun, dia akan pergi ke tanah terberkati Langya apapun yang terjadi. Kami telah membuat beberapa pengaturan di sana. Meskipun kami gagal menangkap bajingan ini, kami juga telah memperoleh keuntungan besar. Kami tidak hanya membuang sejumlah besar esensi abadi miliknya, kami juga memaksanya untuk mengungkapkan banyak kartu truf. Bagaimana mungkin seorang Dewa Gu seperti dia dapat ditangani dalam satu pertempuran? Peri Ziwei dengan lembut membujuk Jinglan. Jinglan terdiam, berdiri di tempat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang, amarahnya telah hilang. Aku meremehkannya, orang ini sangat berbakat, dia memang layak menjadi orang yang dipilih oleh kehendak surga dan sekte bayangan. Lain kali kita bertarung, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Jinglan bukanlah orang yang gegabah, setelah diingatkan oleh peri Ziwei, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan sikapnya sebagai ahli pengadilan surgawi, dengan jujur mengakui kesalahannya. Dibandingkan dengan Fang Yuan, ada masalah yang lebih merepotkan lagi. Peri Ziwei dengan bijaksana memberitahu Jinglan tentang masalah di surga kuning harta karun.
Pikiran tenang yang baru saja diperoleh kembali oleh Jinglan segera melonjak dengan gelombang kemarahan. Apa, orang ini benar-benar berani menjual tulang rusukku? Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Jinglan segera terhubung ke surga kuning harta karun, dan tentu saja, melihat tulang rusuknya sendiri sedang dijual. Kemarahan melonjak ke kepalanya, dan matanya berubah merah. Segera setelah itu, ketika Jinglan melihat proyeksi adegan di mana Fang Yuan memukulinya, dia hampir menghancurkan giginya. Sialan orang itu, ketika dia berakhir di tanganku nanti, aku akan merobek kulitnya, mencabut uratnya, dan menggiling tulang-tulangnya hingga menjadi debu. Tapi, anak ini Fang Yuan benar-benar menjualnya, dia memang sangat berhati-hati. Juga hanya memperlihatkan sebagian kecil dari pertempuran itu, orang ini tidak punya rasa malu. Jinglan bernapas dengan kasar, dan dengan sedikit usaha, menenangkan diri dan mulai berpikir, dia pasti menghabiskan banyak sumber daya dalam pertempuran ini. Apakah fondasinya rusak sehingga dia menjual 3 tulang ini untuk mengisinya kembali? Kalau begitu biarkan aku memenuhi keinginanmu dan membelinya. Di satu sisi, Jinglan ingin membeli tulang rusuk untuk menyambungnya kembali. Itu akan memiliki efek yang sangat luar biasa pada penyembuhan. Di sisi lain, membiarkan pemandangan ini dan tulang rusuk itu tetap berada di surga kuning harta karun bahkan untuk sehari saja akan berdampak besar pada pengadilan surgawi. Sejak zaman dahulu, pengadilan surgawi selama ini secara terbuka diakui sebagai kekuatan nomor 1. Sekarang, Fang Yuan menjual 3 tulang rusuk Jinglan seperti tamparan keras di wajah pengadilan surgawi. Tidak baik bagi Peri Ziwei untuk bergerak karena Jinglan yang terlibat. Jinglan juga menyadari maksud Peri Ziwei. Dia menelan penghinaan ini saat dia mengaktifkan wasiat dan menyembunyikan identitasnya sebelum menanyakan wasiat Fang Yuan, untuk apa kamu menjual tulang rusuk ini? Siapa kamu? Aku dari Laut Timur. Jinglan menggertakkan giginya, tidak pernah menyangka raja sejati hantu petir yang agung harus merahasiakannya seperti ini. Aku sangat tertarik dengan 3 tulang rusuk ini. Wasiat Fang Yuan tertawa, ada banyak pihak yang tertarik. Wasiat Jinglan menggertakkan giginya, tetapi hanya sedikit yang akan menawar dengan harga tinggi sepertiku. Wasiat Fang Yuan tidak bertindak sesuai harapannya dan menanyakan tentang tawaran itu, malah menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa tinggi harga yang kamu tawarkan, aku tidak akan menjualnya. Tidak menjual, jika kamu tidak menjual, untuk apa kamu menaruh ini di sini? Jinglan langsung punya firasat buruk. Wasiat Fang Yuan mencibir, untuk bersenang-senang, kamu punya masalah, Jinglan tidak dapat menahannya, dan segera memuntahkan darah. Fang Yuan. Aku, Jinglan, akan melakukan apapun untuk membunuhmu. Lebih dari 10 hari kemudian, formasi abadi tanah terberkati Langya bersinar dengan cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu berangsur-angsur menghilang, Fang Yuan dengan santai berjalan keluar dari formasi abadi. Setelah mengalahkan Jinglan, Fang Yuan telah mempertahankan jurus pembunuh abadi Yama sepanjang jalan, bergerak tanpa henti menuju tanah terberkati Langya. Karena Fang Yuan masih belum mengetahui lokasi sebenarnya tanah terberkati Langya, ia harus mengandalkan formasi abadi untuk langsung berteleportasi ke dalam. Akhirnya, aku tidak perlu mempertahankan Yama. Fang Yuan menghela napas lega, saat dia membatalkan jurus pamungkas Yama. Penatua Fang Yuan, Anda akhirnya kembali. Roh tanah Langya sudah berdiri di luar formasi abadi. Saat Fang Yuan membatalkan Yama dan menunjukkan wujud aslinya, roh tanah Langya segera datang menyambutnya dengan senyuman. Roh tanah Langya diserbu dan Fang Yuan tidak memberikan kontribusi apapun. Mengapa sikap roh tanah Langya begitu ramah? Fang Yuan jelas akan hal itu sepenuhnya karena dia telah memajang 3 tulang rusuk raja sejati hantu petir di surga kuning harta karun. Fang Yuan tidak menjualnya, di satu sisi itu untuk menyerang prestise pengadilan surgawi, di sisi lain, itu untuk tanah terberkati Langya. Tanah terberkati Langya diserbu oleh kelompok Feng Jiuge dan dipukuli dengan menyedihkan, serta memprovokasi pengadilan surgawi. Selama beberapa hari terakhir ini, para petinggi aliansi manusia varian dataran utara berada dalam keadaan cemas dan tertekan terus-menerus. Bagaimanapun, manusia varian ini pernah mendominasi dunia dan menekan manusia. Pengadilan surgawilah yang memimpin umat manusia untuk mengalahkan ras manusia varian ini, menciptakan dominasi manusia saat ini. Jadi keempat ras manusia varian ini takut pada ras manusia, mereka bertahan hidup dengan bersembunyi di beberapa sudut dunia. Sekarang setelah mereka memprovokasi pengadilan surgawi,
dapat dibayangkan betapa besar tekanan yang mereka hadapi. Dalam situasi seperti itu, Fang Yuan telah menghajar Raja Sejati Hantu Petir tanpa ampun dan memamerkan adegan pertempuran di surga kuning harta karun agar semua orang dapat melihatnya. Jinglan adalah ahli peringkat 8 yang terkenal dalam sejarah. Orang seperti itu juga dipukul mundur oleh Fang Yuan. Bagi para dewa Gu manusia varian, ini adalah berita yang sangat bagus. Saat berita itu menyebar, itu seperti sinar matahari menyinari mereka, menghilangkan kesuraman di hati mereka. Tetua Fang Yuan, Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Sebelumnya, saya telah mencoba meminjam naga batu kuno dari ras manusia batu, tetapi mereka telah bertindak ambigu. Tetapi ketika berita tentang pertempuran Anda menyebar, sikap mereka jelas berubah. Roh daratan Langya memberi isyarat mata kepada Fang Yuan, mentransmisikan suaranya, sekarang setelah kau kembali, kita dapat mengintimidasi ras manusia batu untuk meminjamkan naga batu abadi mereka. Pada saat itu, kita akan memiliki 3 kekuatan pertempuran peringkat 8 yang hebat, dan memindahkan tanah terberkati Langya tidak akan menjadi masalah. Roh daratan Langya sedang bersemangat tinggi. Fang Yuan melirik roh daratan, dia tidak seoptimis yang terakhir. Pengadilan surgawi pasti telah membuat banyak pengaturan, tidak akan menjadi masalah mudah untuk memindahkan tanah terberkati Langya. Namun, tidak mendesak saat ini untuk menjelaskan hal ini kepada roh daratan Langya. Fang Yuan kemudian melihat sekelompok manusia varian di belakang roh daratan Langya. Orang-orang ini adalah dewa abadi dari 4 ras. Untuk mempromosikan tanah terberkati Langya, Fang Yuan kembali dengan megah. Mereka datang untuk menyambutnya, mereka semua tersenyum di wajah mereka saat ini. Dewa abadi manusia salju Bing Yuan memuji, tetua Fang Yuan memang seorang jenius surgawi, bahkan Raja Sejati Hantu Petir yang agung itu bukanlah tandingannya. Pertarungan ini telah menempatkan tahtamu sebagai peringkat 7 nomor 1. Bing Yuan tersenyum lebar, Fang Yuan bertunangan dengan seorang wanita dari ras manusia salju, dia dianggap setengah manusia salju. Dialah yang memulai ini, semakin kuat Fang Yuan, semakin bahagia dia. Sebelumnya, Fang Yuan dan Feng Jiuge memegang tahta ini secara kolektif, bagaimanapun juga keduanya memiliki kultivasi peringkat 7 tetapi mampu melawan peringkat 8. Tetapi sekarang, setelah Fang Yuan memperlihatkan adegan pertempuran di mana dia mengalahkan Raja Sejati Hantu Petir dengan sangat menyedihkan, seluruh dunia terkejut dan riuh. Feng Jiuge telah menyerbu tanah terberkati Langya, tetapi dia tentu saja tidak dapat mempublikasikannya. Dengan demikian, reputasi Fang Yuan menekan Feng Jiuge, yang saat ini secara resmi diakui sebagai ahli peringkat 7 nomor 1 di dunia. Pertarungan itu tergantung pada siapa lawannya. Jika Fang Yuan menang melawan Gu Immortal peringkat 6 atau 7, tidak ada yang akan terkejut. Namun, saat lawannya adalah ahli peringkat 8 yang terkenal, Thunder Ghost True Monarch, itu menjadi hal yang sama sekali berbeda. Sejujurnya, Fang Yuan tidak mengalami kesulitan dalam pertempuran ini, tetapi itu cukup untuk membangun reputasinya sebagai peringkat 7 nomor 1 di dunia, mengalahkan Feng Jiuge. Setelah pertempuran ini, nama Fang Yuan menjadi sangat terkenal di dunia. Setelah pertempuran ini, bahkan Gu Immortal peringkat 8 itu akan mulai memberi perhatian besar pada monster peringkat 7 ini, Fang Yuan. Tentu saja, ini semua adalah rencana Fang Yuan. Meskipun itu adalah kekalahan Fang Yuan, saat dia mengambil inisiatif untuk mundur, dia bukannya tanpa keuntungan. Kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran tidak terlalu penting, hanya kerugian dan keuntungan yang diperoleh dari pertempuran yang penting. Meskipun Fang Yuan dikalahkan dalam pertempuran ini, dia telah memperoleh banyak keuntungan. Nilai 3 tulang rusuk itu tidak terletak pada dirinya sendiri, tetapi pada signifikansinya. Fang Yuan menggunakan rampasan perang ini hingga batas maksimal, mengguncang seluruh dunia Gu Immortal. Ini termasuk perasaan rumit Judu, ekspresi tidak senang Wu Yong, dan desahan Lu Weiyin. Dan ketika Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Langya, dia langsung merasakan perbedaan besar. Para Gu Immortal manusia varian ini, termasuk roh tanah Langya, memiliki sikap yang sama sekali berbeda terhadapnya, mereka benar-benar mengaguminya. Terutama dalam situasi ini ketika pengadilan surgawi sedang menunggu untuk menyerang mereka, Fang Yuan telah menjadi pilar pendukung mereka. Bagaimanapun, naga batu purba itu hanyalah binatang buas purba, meskipun formasi pertempuran kuno raksasa surgawi Solor memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan Gu Immortal peringkat 8 yang asli.
Dan sekarang, Fang Yuan telah menghajar seorang Gu Immortal peringkat 8, dan Gu Immortal peringkat 8 ini adalah Raja Sejati Hantu Petir yang merupakan seorang ahli bahkan di antara peringkat 8. Saat ini, siapa yang akan peduli dengan kultivasi peringkat 7 Fang Yuan? Prestasi pertempurannya ditampilkan tepat di depan semua orang. Karena itu, ketika Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati Langya, orang-orang ini dengan bersemangat datang untuk menyambutnya. Namun, sikap Fang Yuan sedikit dingin, dia hanya berbicara sedikit dengan roh tanah Langya, Bing Yuan dan yang lainnya, sambil mengangguk ke arah Suer. Suer segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu, para dewa gu manusia salju lainnya berseri-seri dengan senang hati mendengar ini. Para dewa gu manusia varian mengusulkan untuk mengadakan pesta untuk menyambut Fang Yuan, tetapi Fang Yuan menolak tanpa ragu-ragu. Situasi saat ini cukup berbahaya, yang penting sekarang adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melewati bahaya ini. Fang Yuan mengatakan ini dengan acuh tak acuh, tetapi para dewa gu manusia varian mengangguk dan berseru setuju. Status Fang Yuan benar-benar telah berubah. Para dewa gu manusia varian ini benar-benar memperlakukannya sebagai dewa gu peringkat 8. Dibandingkan dengan status mereka yang sama dengan Fang Yuan sebelumnya, mereka sekarang sedikit menundukkan kepala dan bersikap rendah hati. Di satu sisi, itu karena kekuatan tempur Fang Yuan yang kuat yang dapat mengalahkan Raja Sejati Hantu Petir. Di sisi lain, musuh besar ada di depan mereka, mereka membutuhkan bantuan Fang Yuan. Semua orang bisa pergi sekarang, aku perlu berbicara dengan tetua tertinggi pertama secara pribadi. Fang Yuan melambaikan tangan kepada para dewa untuk pergi tanpa kesopanan apapun. Fang Yuan kemudian mengirimkan suaranya kepada roh tanah Langya, pertama-tama aku adalah tetua tertinggi sekte Langya, baru setelah itu aku menjadi anggota aliansi. Kata-kata ini diucapkan dengan tulus yang langsung membuat roh tanah Langya merasa senang, berpikir Fang Yuan tidak melupakan asal-usulnya dan masih menjadi anggota mereka. Kesuraman yang dirasakannya karena Fang Yuan membujuknya untuk menyerahkan makna sejati jalur pemurnian juga telah berkurang banyak. Kelompok abadi itu bersikap bijaksana, dan pamit pergi. Roh daratan Langya meraih lengan Fang Yuan, menghilang dari tempatnya dan muncul di kota awan pertama. Dengan Gu Abadi Dao yang dapat Anda rasakan, kami menemukan bahwa mereka benar-benar telah membuat beberapa pengaturan di tanah yang diberkati. Kita harus menyingkirkan tanda-tanda Dao yang berbahaya ini terlebih dahulu jika kita ingin memindahkan tanah yang diberkati Langya. Roh daratan Langya khawatir. Fang Yuan merasa sedikit aneh, tetua tertinggi pertama. Dengan pencapaian jalur pemurnian Anda, bukankah memurnikan tanda-tanda Dao ini adalah spesialisasi Anda? Roh daratan Langya berkata dengan nada tertekan, pengadilan surgawi memang pengadilan surgawi, metode mereka sangat tidak biasa. Saya telah menggunakan hampir semua metode, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada tanda-tanda Dao ini. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Pengadilan surgawi memang telah membuat banyak persiapan dengan fondasi mereka yang sangat mendalam. Karena mereka sudah membuat pengaturan, mereka tidak khawatir akan ketahuan, dan bahkan lebih tidak takut lagi akan rusak. Mungkin Perizi Wei sudah mempertimbangkan kemampuan roh tanah Langya. Aku ingin tahu apakah jurus pembunuh pembersih diriku akan berpengaruh. Fang Yuan cukup percaya diri dengan metode ini, lagi pula ia telah menyingkirkan target bintang yang tidak dapat dipadamkan dengan menggunakan jurus ini. Namun saat ini, Fang Yuan tidak ingin segera mencobanya. Ia berkata kepada roh daratan Langya, kalau begitu, biar aku yang bicara langsung. Tetua tertinggi pertama, tolong keluarkan makna sejati jalur pemurnian. Setelah aku menjadi Grandmaster kuasi tertinggi jalur pemurnian, aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ekspresi roh daratan Langya langsung berubah, makna sejati jalur pemurnian ini adalah harta karun utamanya, ia akan mengeluarkannya sekarang dan memberikannya kepada Fang Yuan, seorang manusia Gu Abadi. Ia tentu saja merasa tidak enak badan, dan enggan untuk melepaskannya. Namun, karena ia telah setuju dengan Fang Yuan sebelumnya, dan dengan situasi genting di depan mereka, bahkan jika ia enggan, ia hanya bisa mengangguk saat ini. Setelah beberapa saat, Fang Yuan akhirnya melihat makna sejati jalur pemurnian dari leluhur rambut panjang. Makna sejati adalah bentuk kemauan yang sangat istimewa. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan secara pribadi melihat segumpal makna sejati. Makna sejati ini tampak seperti leluhur rambut panjang yang duduk bersila, seluruh tubuhnya bersinar dan sebening kristal. Ia tidak memiliki tubuh fisik dan tampak seperti terbuat dari berlian murni.
Mayoritas mutlak dari keinginan dapat bergerak sendiri, terus-menerus mengeluarkan diri untuk berpikir dan bergerak. Namun makna sebenarnya benar-benar diam, seperti patung. Namun, karena karakteristik inilah makna sebenarnya ini dapat bertahan begitu lama. Jika ia mampu bergerak dan berpikir, ia pasti sudah dikeluarkan sepenuhnya. Kau, ambillah. Roh Tanah Langya memiliki ekspresi yang sangat rumit saat ia menatap makna sebenarnya rambut panjang untuk beberapa saat sebelum mendesah dan berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk dan melangkah maju, matanya melebar saat kekuatan menarik muncul yang menyerap makna sebenarnya rambut panjang ini ke dalam pikirannya. Makna sebenarnya rambut panjang memasuki pikiran Fang Yuan, segera mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya seperti berlian bersinar di pikiran Fang Yuan, membentuk area cahaya yang mengesankan. Fang Yuan segera duduk bersila dan memejamkan mata, ekspresinya tegas. Ia mulai menggunakan banyak metode jalur kebijaksanaan, segera, gelombang yang mengejutkan muncul di benaknya saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya dan semua jenis keinginan menyerang makna sebenarnya rambut panjang, terus-menerus bertabrakan, terus-menerus menyerap, belajar, dan memahami. Segalanya berjalan lancar. Fang Yuan benar-benar menyerap makna sejati rambut panjang ini dalam beberapa jam, mengubahnya menjadi fondasinya sendiri. Ini adalah pemahaman lengkap leluhur rambut panjang terhadap jalur penyempurnaan, sekarang sepenuhnya berubah menjadi sumber daya kultivasi Fang Yuan. Tingkat pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan, yang sebelumnya relatif biasa-biasa saja, sekarang melonjak ke Grandmaster semi tertinggi dalam satu langkah. Ini benar-benar naik ke surga dalam satu langkah. Bahkan jika itu adalah masa perang kacau 5 wilayah di mana alam mimpi terwujud, aku tidak akan memiliki prestasi seperti itu dari menjelajahi alam mimpi. Bahkan Fang Yuan merasa sangat tersentuh, perolehannya benar-benar luar biasa. Meskipun dia telah sepenuhnya menyerap makna sejati jalur penyempurnaan, Fang Yuan masih tetap duduk tanpa bergeming, dengan sepenuh hati menikmati kemajuannya. Jalur penyempurnaan, ini adalah jalur yang sangat istimewa. Para Dewa Gu yang mengolah jalur ini paling mahir dalam memurnikan Gu. Cara kultivasi Gu memiliki 3 elemen, pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan. Sekarang, dalam hal memurnikan Gu, Fang Yuan telah menjadi sangat terampil. Di antara semua Dewa Gu di seluruh 5 wilayah, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Fang Yuan saat ini dalam pemahamannya terhadap jalur penyempurnaan. Tetapi, hanya tingkat pencapaian saja masih belum cukup. Yang saat ini kurang dariku adalah pengalaman dalam memurnikan Gu abadi jalur penyempurnaan, dan jurus pembunuh jalur penyempurnaan. Fang Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Tetapi selama aku berlatih hal-hal ini, kemajuanku akan sangat cepat, sampai ke titik meroket. Bagaimanapun, aku sekarang adalah Grandmaster kuasi tertinggi. Siapa yang mengira bahwa setelah meningkatkan level pencapaian jalur pencurianku menjadi Grandmaster Agung, jalur penyempurnaanku akan menjadi Grandmaster kuasi tertinggi hanya dalam waktu singkat. Fang Yuan merenung dengan mata tertutup, dengan hati-hati memahami perubahan yang dibawa oleh level pencapaian jalur penyempurnaan. Dia dengan santai membolak-balik resep Gu, hanya dengan satu pandangan, resep Gu Fana sepenuhnya mengungkapkan kedalamannya kepada Fang Yuan, dan dengan pikiran lain, Fang Yuan dapat meningkatkan resep Gu ini ke level yang paling optimal. Dia melihat resep Gu abadi, secara alami memiliki lebih banyak konten daripada resep Gu Fana, dan kesulitannya juga meningkat tajam. Tetapi ini tidak mengalahkan Fang Yuan, dia menemukan bahwa dia hanya perlu berkonsentrasi pada konten dan beberapa masalah akan segera menjadi jelas hanya dengan beberapa pemikiran. Untuk beberapa resep Gu abadi peringkat 8 yang lebih kompleks, Fang Yuan perlu menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk terus merenungkan. Namun karena pencapaian jalur penyempurnaan semi tertinggi, pikirannya tidak akan memiliki kesalahan. Terkadang, dia bahkan tidak perlu menyimpulkan, dia bisa saja menyempurnakan Gu abadi berdasarkan intuisi atau menentukan apakah resep Gu abadi dapat digunakan. Melihat resep Gu abadi yang dia pahami sepenuhnya sebelumnya, dia sekarang dapat langsung memikirkan sejumlah besar peningkatan, semakin dia berpikir, semakin banyak rencana modifikasi yang dia temukan. Dan mengenai resep yang tidak lengkap, tidak seperti sebelumnya ketika ia harus menyimpulkan dengan bantuan cahaya kebijaksanaan, kesulitannya telah berkurang berkali-kali lipat sekarang. Tentu saja, ia tidak tahu segalanya, dan masih memerlukan tingkat pencapaian jalur masing-masing untuk menyimpulkan banyak resep yang tidak lengkap. Dalam sejarah jalur penyempurnaan, hanya ada 3 Grandmaster tertinggi.
Sekarang saya memiliki tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi, tidak hanya di era saat ini, bahkan sepanjang sejarah, berdasarkan tingkat pencapaian jalur penyempurnaan, saya seharusnya berada di 10 besar. Kekuatan pertempuran Fang Yuan mungkin tidak berubah, tetapi pandangannya tidak lagi sama, ia hampir diangkat ke titik tertinggi kultivasi Gu. Berdiri di ketinggian ini, Fang Yuan hanya bisa memandang ke bawah ke seluruh proses kultivasi Gu. Wawasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Jalan Gu mengandung pemeliharaan, penggunaan, dan pemurnian, mereka sebenarnya adalah satu untuk memulai. Pemeliharaan cacing Gu memiliki unsur penyempurnaan mengandung unsur penggunaan, dan unsur penggunaan juga mengandung pemeliharaan dan penyempurnaan. Fang Yuan saat ini dapat melihat resep Gu yang lengkap dan memberitahu bagaimana cacing Gu ini harus dipelihara dan apa saja efeknya. Dengan pemahamannya, ia juga dapat menyimpulkan secara terbalik bagaimana cacing Gu harus disempurnakan dari cara ia dipelihara dan digunakan. Tunggu sebentar, aku mengerti sekarang. Sebenarnya, jurus pamungkas apapun, baik jurus pamungkas fana maupun abadi, dapat dianggap sebagai resep Gu yang tidak lengkap. Tubuh Fang Yuan tiba-tiba bergetar saat ia memahami pepatah jalur penyempurnaan ini.